Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Gita Hanafi dengan NIM 112511107 dari kelas MA 25AA01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut akan saya jabarkan jawaban yang telah saya tulis di kertas ujian. Untuk yang pertama, perusahaan Cahaya Bintang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara jual beli rumah. Di bawah ini adalah neraca saldo dari data perusahaan Cahaya Bintang pada bulan Juli tahun 2025. Bisa dilihat di sini. Nanti akan saya cantumkan di sini untuk hasil dari jawaban saya. Perusahaan Cahaya Bintang neraca saldo periode 31 Januari 2025. Untuk kasnya itu 7.500.000, piutang dagangnya 2.150.000, perlengkapan kantornya 350.000, hutang wesel 4.500.000, pendapatan diterima di muka 2 juta, modal tuan sabar 3.500.000, pendapatan sewa 6.600.000, pendapatan komisi 1.500.000, beban perlengkapan kantor 2.500.000, beban gaji 2.500.000, beban telepon 1 juta, beban iklan 2.100.000. Kemudian berikut adalah data informasi penyesuaian untuk neraca saldo per 31 Januari tahun 2025. Yang pertama, harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini adalah 200.000. Kemudian gaji yang belum dibayar pada bulan ini sebesar 400.000. Lalu pendapatan diterima di muka yang harus diakui sebagai pendapatan pada bulan ini sebesar 700.000. Peralatan kantor dibeli pada bulan 1 Januari 2025 dan diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Lalu diminta buatlah jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut. Yang kedua, masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolam. Kemudian saya akan membacakan dari jurnal penyesuaian. Yang pertama, biaya perlengkapan kantor itu seharga 200.000 ditulis di debit, kemudian biaya perlengkapan kantor 200.000 ditaruh di kredit. Kemudian untuk biaya gaji 400.000 ditulis di debit, untuk hutang gaji 400.000 itu ditulis di kredit. Kemudian ada pendapatan DDM sebesar 700.000 ditulis di debit, kemudian pendapatan sewa itu 700.000 ditulis di kredit. Yang terakhir, rumus penyesuaian atau depresiasinya itu adalah harga perolehan dikurang dengan nilai sisa sama dengan 350.000. Dibagi 10 tahun menjadi 35.000 per tahun. Kemudian penyusutan per bulannya itu 35.000 dibagi 12 bulan sama dengan 2.917 per tahun. Kemudian jurnal penyesuaian depresiasi peralatan kantor 2.917 ditulis di debit, kemudian akuntansi depresiasi peralatan kantor sebesar 2.917 ditulis di kredit. Berikut akan saya cantumkan untuk jurnal penyesuaian dari perusahaan Cahaya Bintang periode 31 Januari 2025. Selanjutnya ada neraca saldo dari perusahaan Cahaya Bintang periode 31 Januari tahun 2025. Yang pertama ada kas, itu ditulis di debit 7.500.000, kemudian piutang dagang ditulis di debit sebesar 2.150.000, kemudian perlengkapan kantor ada di debit 350.000, hutang wesel ada di kredit 4.500.000, pendapatan DDM ada di kredit 2 juta, kemudian modal tuan sabar 3.500.000 di kredit, lalu pendapatan sewa di kredit 6.600.000, pendapatan komisi di kredit 1.500.000, beban perlengkapan kantor 2.500.000 di debit, beban gaji di debit 2.500.000, beban telepon di debit 1 juta, dan beban iklan di debit dengan total sebesar 2.100.000. Kemudian totalnya adalah 18.100.000. Kemudian saya akan menjabarkan untuk neraca lajur 10 kolam dari perusahaan Cahaya Bintang periode 31 Januari 2025. Untuk neraca saldonya itu yang pertama ada kas 7.500.000 di debit, kemudian piutang dagang 2.150.000 di debit,
perlengkapan kantor 350 di debit, hutang wesel 4.500.000 di kredit, pendapatan DDM 2 juta di kredit, modal tuan sabar 3.500.000 di kredit, pendapatan sewa 6.600.000 di kredit, pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, kemudian ada beban perlengkapan kantor 2.500.000 di debit, beban gaji 2.500.000 di debit, beban telepon 1 juta di debit, kemudian ada beban iklan 2.100.000 di debit. Lalu di bagian penyesuaian itu untuk hutang wesel ditaruh di kredit dengan nominal 200.000, lalu pendapatan DDM-nya 700.000 di debit, lalu pendapatan sewa 700.000 di kredit, beban perlengkapan kantor 200.000 di debit, beban gaji 400.000 di debit, kemudian ada hutang gaji 400.000 di kredit, lalu hutang gaji 2.917 di debit, dengan akumulasi peralatan kantor 2.917 di kredit, totalnya 1.302.917. Lanjut di bagian neraca saldo setelah penyesuaian, untuk kasnya itu 7.500.000 di debit, piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 150.000 di debit, lalu hutang wesel 4.500.000 di kredit, pendapatan DDM 1.300.000 di kredit, modal tuan sabar 3.500.000 di kredit, pendapatan sewa 7.300.000 di kredit, pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, lalu beban perlengkapan kantor 2.700.000 di debit, beban gaji 2.900.000 di debit, beban telepon 1 juta di debit, lalu beban iklan 2.100.000 di debit, kemudian hutang gaji 400.000 di kredit, depresiasi perlengkapan kantor 2.917 di debit, lalu akumulasi depresiasi perlengkapan kantor 2.917 di kredit. Totalnya adalah 18.502.917. Kemudian untuk laba ruginya, pendapatan DDM 1.300.000 di kredit, kemudian ada pendapatan sewa 7.300.000 di kredit, lalu ada pendapatan komisi 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan kantor 2.700.000 di debit, beban gaji 2.900.000 di debit, beban telepon 1 juta di debit, beban iklan 2.100.000 di debit, kemudian depresiasi peralatan kantor 2.917 di debit. Lalu kemudian totalnya adalah 8.702.917 untuk debit. Kalau kreditnya itu di 10.100.000. Lanjut di bagian neracanya, untuk kas itu di 7.500.000 di debit, lalu piutang dagang 2.150.000 di debit, perlengkapan kantor 150.000 di debit, hutang wesel 4.500.000 di kredit, kemudian modal tuan sabar 3.500.000, lalu ada hutang gaji 400.000 di kredit, yang terakhir itu akumulasi depresiasi peralatan kantor 2.917. Totalnya untuk debit ada di 9.800.000 dan untuk kreditnya 8.402.917. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh soal akuntansi perusahaan dagang. Soal yang pertama, pencatatan ABC membeli barang dagang seharga 50 juta secara tunai, buatlah entry jurnal. Entry jurnalnya itu pembelian barang dagang 50 juta dan kasnya 50 juta. Ditulisnya agak menjorok. Kemudian yang kedua, pencatatan penjualan barang dagang. Perusahaan ABC menjual barang dagang seharga 80 juta secara kredit dengan harga pokok 60 juta. Entry jurnalnya piutang dagang 80 juta, pinjamannya 80 juta, HPP 60 juta, dan presidennya juga 60 juta. Kemudian di soal ketiga, pencatatan pengembalian barang. Pelanggan mengembalikan barang sebesar 10 juta karena cacat. Entry jurnalnya retur penjualan tuh 10 juta, piutang dagang juga 10 juta.
Kemudian pencatatan pembayaran hutang dagang. Perusahaan ABC membayar hutang dagang kepada pemasok sebesar 20 juta secara tunai. Buatlah entry jurnalnya. Nah, entry jurnalnya itu hutang dagang 20 juta dan kasnya juga 20 juta. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir itu adalah perhitungan laba kotor. Diketahui penjualan barang sebesar 150 juta dan harga pokok penjualan 90 juta. Hitunglah laba kotor. Jadi caranya itu adalah penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Jadi 150 juta dikurang 90 juta sama dengan 60 juta.